Tenang, tenang. Kalaupun Pak Kinan ingat ya syukurlah lagian aku bener jadi ngapain aku takut. Batin Dira. Meeting pun dimulai. Dira berdiri di antara Kinan dan Jerry. Dira mendengar dan memahami isi meeting tersebut tentang relokasi rumah padat penduduk yang akan digusur. Di mana Kinan sudah membeli lahan tersebut dan akan dibangun mall. Kinan ingin segera digusur. Sedangkan klien ingin menahan dulu karena warga sedang mengamuk. Sedangkan tanah yang ditempati adalah tanah milik perusahaan Kinan. Saat investor meninjau lapangan, para warga mengamuk karena merasa sudah menempati pemukiman itu selama bertahun-tahun tanpa ada gangguan sedikit pun. Maaf, Pak, jika saya menyela. Apa Pak Kinan sudah menyurf tempatnya kembali? Dan mendengar keluhan warga. Tanya Dira tiba-tiba membuat dua klien itu menoleh ke arah Dira. Sedangkan Kinan melirik sinis. Iya, Pak. Warga juga bilang seperti itu. Ingin Bapak yang ke sana. Mereka bilang ingin bicara langsung dengan pemiliknya. Kata klien satu. Kinan pun diam sejenak sebelum memutuskan sesuatu. Baik, Pak. Besok saya akan segera ke sana supaya proyek kita ini segera berjalan. Baik Pak Kinan. Karena sayang sekali Pak. Tempatnya sangat strategis sekali. Baik. Pak akan segera saya pikirkan. Kita akhiri dulu Pak meeting kita pagi ini. Kata Kinan. Baik, Pak. Kami permisi. Klien pun pergi. Kinan pun memijit-mijit keningnya tanda stres. Dasar orang kaya pinginnya untung gede aja. Batin Dira. Santailah, bos. Pasti ada jalan keluarnya. Kita makan siang aja sekalian. Hibur Jerry. Dira. Kamu duduk aja. Ayo kita makan dulu. Ajak Jerry. Waitress. Panggil Jerry pada pelayan sambil melambaikan tangannya. Silahkan Pak, pesan apa? Dira. Kata pelayan itu dan ternyata itu Mela. Wah lo abis dipecat udah kerja kantoran aja. Celetuk Mela. Mela. Gue masih magang kok, Mel. Gimana Pak Roni abis mecat gue udah puas makan gaji orang. Celetuk Dira penuh emosi tepat di depan Kinan. Udah pesan aja dulu nanti lanjut lagi ngobrolnya. Kata Jerry. Oh iya, Pak. Ucap Mela. Jerry pun segera pesan sedangkan Kinan dan Dira hanya menurut dengan menu yang telah dipesan oleh Jerry. Oh jadi kamu yang ngerusakin berkas saya. Kata Kinan tiba-tiba karena dia mengingat sesuatu. Iya. Pak tapi kan saya nggak sengaja dan udah minta maaf. Bisa-bisanya kamu magang di perusahaan saya. Keluh Kinan. Ya emang kenapa Pak? Ini juga rekomendasi kampus. Kita profesional sajalah, Pak. Kita tidak usah melibatkan urusan pribadi ke dalam pekerjaan. Saya di sini niatnya juga belajar. Kata Dira yang mencoba menasihati Kinan. Melihat sikap Dira yang berani pada Kinan membuat Jerry terkejut karena baru kali ini ada yang berani menantang bosnya.
Oke kalau itu mau kamu. Jawab Kinan singkat. Apa iya ini Dira yang dimaksud Quinsa? Masak ia bocah ingusan ini? Mungkin bisa jadi Dira yang lain. Nama Dira kan banyak. Gumam Kinan dalam hati. Setelah makanan sampai, mereka pun segera menyantapnya. Dira pun memakan dengan sangat lahap karena Dira belum sarapan dan sebenarnya sangat lelah sekali karena di usia yang masih muda tubuh dan pikirannya terlalu terforsir untuk bekerja, belajar serta memenuhi hidup sehari-hari. Kinan memandang jijik ke arah Dira yang makan secara barbar. Sedangkan Jerry justru tersenyum melihat sikap Dira yang apa adanya dan gak jaim. Gruak. Suara sendawa Dira. Maaf, Pak. Maaf. Saya lapar banget, Pak. Saya belum sarapan. Maaf sekali. Kata Dira pada Kinan dan Jerry. Gak apa-apa sendawa itu manusiawi. Bela Jerry. Cewek barbar gini emang bisa ngerawat anak dan jadi istri. Kalau memang ini Dira yang dimaksud Quincy. Tapi semoga bukan Dira yang ini tapi Dira yang lain. Kata Kinan dalam hati. Melihat sikap jorok Dira membuat Kinan bungkam. Hidup Kinan benar-benar tidak santuy sama sekali. Hehehe setelah makan siang, mereka pun segera kembali ke kantor. Seperti tadi hanya ada keheningan di dalam mobil. Jerry sibuk memainkan handphonenya. Kinan sibuk pada laptopnya dan Dira sibuk browsing mencari inovasi baru untuk kuenya. Dira. Bukannya ini kamu. Seru Jerry sambil menunjukkan video Dira tadi pagi yang jualan roti di halaman kantor. Melihat Jerry yang heboh, Kinan tetap tidak tak bergeming namun telinganya tetap menguping. Iya, Pak. Jawab Dira ragu-ragu. Jadi, kamu jualan aneka macam kue ya? Wah ini mah roti sobek favorit aku. Hebat ya kamu. Ini buatan kamu sendiri atau kamu jualin milik orang lain? Itu punya saya, Pak. Itu di boxnya ada tulisan Dira's Bakery. Seru Dira. Wow, kamu hebat. Pekerja keras banget. Besok aku pesan ya roti sobeknya. Pasti enak banget nih buktinya laris manis. Kata Jerry. Iya. Pas siap. Dira's Bakery. Bukannya itu roti yang pernah aku beli waktu di lampu merah itu. Berarti dia cewek yang kemarin aku tabrak tapi semoga aja dia tetap bukan Dira yang dimaksud anak aku. Lagian banyak juga yang bisa bikin kue. Kata Kinan dalam hati yang masih sangat berharap bahwa itu bukan Dira yang dimaksud oleh Queen. Hati Kinan selalu menolak untuk bilang, bukan dia. Oh ya, Dira. Besok kamu sama Jerry ikut saya survei ke lokasi pemukiman warga. Ajak Kinan. Iya, Pak. Jawab Dira sedikit gagap. Sesampainya di kantor. Saat Kinan memasuki ruangannya ternyata sudah ada Natasha yang sedang duduk cantik sambil melipat satu kakinya dengan majalah fashion di tangannya. Kinan pun hanya bersikap dingin tanpa reaksi. Halo, sayang. Kamu dari mana sih?
Aku telpon kamu nggak angkat-angkat, kata Natasha dengan nada merayu. Aku sibuk, jawab Kinan singkat. Kinan pun duduk di kursinya sambil melonggarkan dasinya. Natasha menghampirinya lalu duduk di atas meja Kinan sambil menarik dasi Kinan dan mendekatkan wajahnya. Ayolah Kinan, buka hati kamu, rayu Natasha pada Kinan, namun Kinan seperti biasa cuek. Tiba-tiba Dira datang dan membuka pintu. Dira tercengang melihat bosnya yang biasa terlihat dingin kini mesra dengan seorang wanita. Apalagi posisi Natasha yang duduk di atas meja dengan baju seksinya. Maaf, Pak. Maaf, kata Dira lalu beranjak pergi, namun Kinan memanggilnya. Masuk aja nggak apa. Mana berkasnya yang harus saya tanda tangani? Kata Kinan yang melihat Dira membawa tumpukan berkas. Dira pun berbalik arah dan mendekat ke meja Kinan. Ini, Pak. Lain kali ketuk pintu dulu kalau masuk. Saya sudah ketuk, Pak. Mungkin Bapak yang tidak dengar dan tidak fokus, bantah Dira. Yang membuat Kinan menarik nafas panjang. Sedangkan Natasha masih tetap berada di atas meja. Tante. Maaf Tante. Saya terganggu dengan posisi Anda. Bukankah ini meja dan bukan kursi? Celetuk Dira pada Natasha. Natasha memang seumuran dengan Kinan dan dandannya memang persis dipanggil Tante. Mendengar ucapan Dira, Natasha pun kesal dan segera berdiri dari posisinya. Sedangkan Kinan yang mendengar ucapan Dira pada Natasha membuatnya menahan tawa. Sehingga hanya tersungging senyumin tipis di bibirnya. Enak aja Tante. Emang saya kayak tante-tante. Karena saya masih muda. Jadi saya panggil Tante saja. Apa Tante ini tantenya Pak Kinan? Enak aja. Saya ini tunangannya Pak Kinan. Miss Natasha. Kata Natasha dengan gaya seksinya. Dira memang sengaja menggoda Natasha. Karena melihat lagat Natasha membuat mulutnya gatal untuk komentar. Oh maaf, Tante. Maksud saya Miss Natasha. Karena saya terganggu Anda seperti patung selamat datang yang sedang duduk di meja Pak Kinan. Mendengar obrolan Dira dan Natasha, Kinan tetap fokus pada berkasnya, namun sebenarnya dia ingin sekali tertawa. Karena Dira itu berani dan selalu spontan saat bicara serta apa adanya. Ini sudah selesai. Silahkan kamu kembali, kata Kinan. Permisi Pak Kinan dan Tante Natasha. Maksudnya Miss Natasha. Pamit Dira. Kinan pun hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menahan senyumnya. Siapa sih tadi? Sekretaris baru kamu. Kurang ajar banget sih. Nggak sopan. Enak aja panggil aku Tante. Bodi aku masih seksi gini. Kulit wajah aku masih kencang dipanggil Tante. Natasha pun ngedumel. Dia anak magang. Ya jelaslah dia panggil kamu Tante. Terus ngapain juga kamu ngaku tunangan aku? Kata Kinan yang kemudian beranjak pergi sambil tersenyum mengingat ucapan Dira pada Natasha. Ih, nyebelin banget sih.
Anak magang aja belagu. Emang iya aku mirip tante-tante. Padahal kan aku udah tarik benang, sulam alis, extension bulu mata, suntik botok, sedot lemak, semua treatment udah aku lakuin. Masa iya tante-tante sih? Gumam Natasha sambil memegang wajah dan tubuhnya sambil melenggak-lenggok. Dira segera kembali ke ruangannya. Len, Pak Kinan emang belum menikah? Tanya Dira ingin tahu. Pak Kinan itu duda, Dir. Yang aku dengar sih gitu dan katanya istrinya sudah meninggal sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Oh gitu. Kata Dira sambil manggut-manggut. Emang kenapa sih? Kamu suka ya? Naksir ya? Goda Raihan. Ih, ogah. Siapa yang betah punya suami dingin kayak gitu? Apalagi duda. Ya meskipun Pak Kinan kaya raya tapi bukan tipe gue lah. Pinginnya sih dapat yang sama-sama lajang. Tapi kalau memang suatu saat takdir gue sama duda, ya apa boleh buat? Jawab Dira. Duda itu lebih menggoda lo, Dir. Goda Lena. Udah. Ngapain bahas itu? Fokus. Oke. Sambung Dira. Ternyata tanpa disengaja Kinan mendengar obrolan Dira bersama teman-temannya. Entah kenapa hati Kinan tiba-tiba sedih mendengar ucapan Dira dan sekali lagi Kinan sangat berharap jika Dira yang dimaksud putrinya bukanlah Dira anak magang itu. Kemudian Kinan pun segera pergi berlalu. Pulang magang ngafe bentar yuk. Ajak Raihan. Boleh tuh. Sahut Lena. Lo nggak ikut? Dir. Sorry ya gue sibuk. Besok Pak Jerry mau pesan roti sobek cukup banyak jadi gue mesti siap-siap. Wah. Udah gercep amat. Pak Jerry sekretaris pribadi Pak Kinan udah elo gaet. Goda Raihan. Idi siapa? Kan rezeki. Mana mungkin gue tolak. Gimana kalau besok aja? Gue yang traktir tapi besok bantuin gue. Soalnya kata Pak Jerry pagi jam 7 ada rapat sama karyawan kepala divisi dan Pak Jerry pesan 35 biji. Please. Pinta Dira. Iya deh. Beres. Dir. Soalnya Pak Jerry roti sobeknya minta yang pakai isi keju, coklat dan ayam. Minta dimix. Keluh Dira. Udah nggak usah ngeluh. Semangat. Kalau perlu kita berdua nginep di rumah Elo. Celetuk Raihan. Itu mah. Maunya Elo, Ray. Dasar. Kata Lena sambil noyor kepala Raihan. Udah nggak usah ribut. Gue mesti selesain ini nih biar cepet pulang dan belanja bahan roti. Kata Dira. Dira sampai di rumah pukul 8 malam. Dira segera mandi dan menyiapkan makan malam untuk ayahnya. Ayah. Ayo kita makan. Dira beli makanan kesukaan ayah. Gado-gado. Seru Dira. Terima kasih, Nak. Jawab Pak Salman yang sudah duduk di meja makan. Kamu kok malam sekali pulangnya? Padahal kan cuma magang. Magang pertama Dira sudah padat pekerjaan. Yah.
Dan besok sekretaris pribadi bos pesan roti sama Dira. Alhamdulillah. Kamu jagan capek-capek ya, nak. Kata Pak Salman sambil mentikian air matanya. Tuh kan. Ayah melow lagi. Dira kan jadi ikutan melow. Jangan pernah menyalahkan diri ayah dengan keadaan kita saat ini. Lihat ayah. Dira kuat. Dira bisa bayar hutang ayah sedikit demi sedikit. Ayah doain Dira aja ya. Ayah adalah ayah yang tidak berguna. Ayah yang hanya bisa berdiam diri sedangkan anaknya sibuk kerja keras membanting tulang. Set. Tidak ayah. Inilah saatnya Dira menunjukkan bakti Dira pada ayah. Kata Dira sambil memegang erat tangannya. Ayah juga setiap hari sudah bantuin Dira bikin kue. Bantu mengemas dan menyiapkan semuanya. Ayah sudah menjadi ayah sekaligus ibu untuk Dira. Jadi tolong jangan bicara seperti itu ya ayah.